when new people hit, you need some time to understand each other. So this is the same thing in football. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak benar-benar tak mengejar kemenangan pada laga melawan Port FC pada laga pertama Piala Presiden 2025. Alhasil kekalahan 0-2 dari tim asal Thailand pun didapat. Gol laga di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Minggu 6 Juli sore dicetak Borin Pala pada menit 45 plus 4 dan Peradol Kamrasame pada menit 66. Peradol membobol gawang yang dikawal Teja Paku Alam lewat eksekusi penalti. Wasit menunjuk titik putih setelah Hamrah Yanusa melanggar Asnawi Magu Alam di dalam kotak terlarang. Kaki Hamrah yang gagal menjangkau bola tapi justru menghalangi pergerakan Asnawi. Pada laga ini, Persib sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik. Beberapa peluang didapat tapi tak membuahkan gol. Bertarung pada laga pramusim, Hodak menunjukkan hanya ingin melihat para pemainnya tampil. Hal itu dibuktikan pergantian banyak pemain dilakukan pada babak kedua. Bahkan 5 pemain dimasukkan sekaligus menjelang babak kedua. Pemain-pemain muda yakni Kevin Muhammad Islami Pasa, Nazril Alvaro Syahdan, dan Altaya Zahran mendapat kesempatan main di babak kedua. Mereka menyusul Zulkifli Lukmansyah yang diturunkan sebagai starting 11. Bukan cuma pemain yang diproyeksikan untuk musim depan, Hodak juga memainkan penggawa yang jelas-jelas akan dipinjamkan, Ferdiansyah dan Azikri Fadila. Bahkan dari daftar bangku cadangan, Hodak cuma tak memainkan kiper Adam Persibek. Alhasil Teja Paku Alam bermain penuh 90 menit. Pelatih Bojan Hodak menurunkan 6 pemain baru pada starting 11 pada laga ini melawan Port FC. Sementara itu, laga perdana ini menjadi laga yang kurang baik bagi bek veteran Persib Ahmad Jufrianto. Bagaimana tidak, baru bermain selama 10 menit, ia harus ditarik keluar. Jufrianto yang bertindak sebagai kapten mengalami cedera setelah melakukan gerakan menghentikan serangan lawan. Setelah gagal menendang bola dan berbenturan dengan lawan, Jufrianto terlihat memegang pahanya. Nampaknya cedera Jupe benar-benar serius, terlihat pada unggahan akun Instagram @badungfootball. Jufrianto nampak dirawat di dalam mobil ambulans. Ia mengenakan oksigen yang dipasang di wajahnya. Hal ini menjadi bukti nyata tentang omongan Bojan Hodak yang tak ingin anak asuhnya tampil ngotot di laga pramusim, dan kini ketakutan Bojan Hodak akhirnya menjadi kenyataan, dengan Jufrianto yang menjadi korban cedera di ajang pramusim. Meskipun demikian, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku cukup puas dengan performa anak asuhnya, terutama di babak pertama. Menurut Hodak, di tengah persiapan yang terbilang singkat, semua pemain tetap menunjukkan kerja keras dan berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam pertandingan ini. Saya cukup senang dengan performa, terutama di babak pertama. Kita tahu tim memiliki persiapan yang sangat singkat. Hanya 1 pekan kami mempersiapkan tim. Jadi mengenai jalannya pertandingan secara keseluruhan, saya cukup senang. Dengan 5 pertemuan latihan, terlebih di babak pertama, performa tim cukup menjanjikan. Bukan hanya itu, Hodak juga merasa gembira karena banyak pemain muda yang mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan ini. Menurutnya, hal tersebut sangat baik untuk menambah rasa percaya diri dan meningkatkan level permainan mereka. Di babak kedua, saya memasukkan beberapa pemain muda yang perlu pengalaman. Tentunya ini satu hal yang bagus buat mereka. Di sisi lain, adapun Port FC yang berstatus tim peringkat 5 Liga Thailand Premier musim lalu mampu tampil dominan dengan 5 peluang gol. Salah satu peluang pada menit 45 plus 3 berujung gol melalui sepakan penyerang Port FC Borin Pala dari luar kotak penalti. Keunggulan 1-0 Port FC bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib masih kesulitan menggempur area pertahanan lawan. Para pemain tengah dan depan belum padu dalam menciptakan peluang gol serta pergerakan tanpa bola. Penetrasi ke daerah lawan belum optimal, serangan balik mematikan yang menjadi ciri khas Persib juga tak terlihat.
Pada menit ke-64, bek anyar Persib Alhamrah Yanusa melanggar pemain Port FC Asnawi Mangku Alam yang merangsek masuk di kotak penalti. Wasit Firdaus Nur Safarov memberikan hadiah penalti bagi tim tamu. Gelandang Port FC Peradol Kamrasame berhasil menjalankan tugasnya. Tendangan Peradol ke sudut kanan gawang tak dapat ditepis kiper Teja Paku Alam. Port unggul 2-0. Pelatih Port FC Alexandre Gama yang ditemui seusai laga mengaku sangat senang dan bangga dengan penampilan anak asuhnya. Menurut Gama, para pemainnya tampil sesuai rencana permainan yang disiapkan dalam latihan. Sementara itu, Bojan Hondak tetap optimistis koneksi antara pemain baru dan lama akan terjalin setelah latihan bersama yang intens. Diketahui, Persib merekrut 11 pemain baru dan melepas 13 pemain untuk musim 2025-2026. Saya cukup senang para pemain tampil menjanjikan di babak pertama meskipun baru berlatih 5 kali. Namun sejumlah pemain mengalami cedera setelah laga ini. Bojan Hondak juga akhirnya mengetahui apa yang harus diperbaiki usai laga ini. Sejumlah kelemahan di beberapa sektor juga akan dievaluasi untuk menemukan solusi perbaikan agar lebih kuat lagi. Koordinasi dan chemistry menjadi hal yang harus segera dibenahi. Seperti yang terlihat, 2 gol yang bersarang di gawang Teja Paku Alam merupakan hasil dari counter attack cepat yang dilakukan Port FC. Artinya, transisi menyerang ke bertahan Persib belum sempurna. Para pemain yang mendapat tugas di masing-masing pos harus bisa mengamankan ancaman dari lawan apapun caranya.